Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ya, saya merasa harus ikut berkontribusi untuk beropini ya terkait hal ini. Jadi memang ada pro kontra ya tentang Koperasi Desa Merah Putih KDMP ini. Yang pro itu mengatakan bahwa ini akan terjadi pemerataan ekonomi karena dengan 80.000 koperasi yang ditumbuhkan, maka uang itu akan juga mengalir ke desa-desa ya, sehingga ada pemerataan ekonomi. Kemudian juga diharapkan dengan adanya koperasi ini ada akses permodalan dan logistik ya. Ada jual beli pupuk, ada dan sebagainya ya di situ. Kemudian ini juga diharapkan akan menggusur praktek-praktek rentenir ya, ijon yang banyak terjadi di desa-desa sejak dulu kala ya. Kemudian ini adalah hal yang memang sesuai dengan konstitusi kita ya. Undang-undang kita pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan bahwa koperasi adalah fundamental, adalah harus menjadi sokoguru ekonomi nasional kita ya. Itu yang pro ya. Kemudian ada yang kontra yang mengkhawatirkan, yang mengatakan bahwa ini kan top down. Koperasi itu tidak top down, koperasi itu harus bottom up ya. Ada kekhawatiran salah kelola, ada kekhawatiran SDM yang tidak siap, ada kekhawatiran penyalahgunaan, ketergantungan kepada APBN. Kemudian juga ada mencurigai ini bisa dipakai untuk politik. Ya. Jadi ada juga yang bilang nanti kayak KUD nggak jalan juga karena dipaksakan, karena tidak natural. Saya berpendapat bahwa kita harus menghargai, respect cita-cita pemerintah ya. Cita-cita Pak Prabowo untuk membangun negeri ini dengan mengembangkan koperasi itu suatu yang mulia, dan apa yang tadi yang pro tadi ada perekonomian yang mengalir yang keadilan secara ekonomi karena ekonomi juga berkembang di pedesaan, kemudian ada praktek-praktek rentenir bisa digusur dan sebagainya. Itu ada sesuatu yang sangat mungkin ya kita capai, sesuatu yang mungkin kita capai ya, sesuatu yang mulia yang bisa tercapai. Tinggal sekarang bagaimana tadi kekhawatiran, kritik-kritik itu bisa dihindari kan itu. Nah, saya mengibaratkan rencana kerja ini seperti kita mencangkok ya. Mencangkok kan kegiatan intervensi. Kalau yang natural kan dari biji ya. Biji tumbuh alami dan sebagainya. Tapi kalau mencangkok itu kan sesuatu yang kita upayakan ya. Ya kalau tanamannya sederhana kayak telo ditanam aja akan tumbuh ya. Tetapi kalau pohon mangga sesuatu sudah complicated, untuk bisa tumbuh harus ada proses pencangkokan. Kulitnya dibuang dulu, diisi tanah, dikasih nutrisi, air, pupuk dan sebagainya, media tanam. Terus baru setelah akarnya tumbuh baru ditanam. Saya kira ini yang pembandingan yang untuk memudahkan ya. Koperasi Desa Merah Putih itu ibarat mencangkok. Sehingga proses ini harus dijalankan ya, proses persiapan tentu ada ada upaya-upaya, ada intervensi, ada top down-nya ya. Ada top down-nya, tetapi bottom up-nya harus muncul ya. Dengan top down tadi, akar-akar tadi harus muncul. Tanpa itu koperasi itu menjadi imitasi ya. Kalau tidak ada bottom up-nya, karena koperasi itu intinya adalah
kebersamaan dari bawah. Nah, ini ada kisah sukses story yang terjadi di Kalimantan Barat, yaitu Kredit Union Keling Komang. Itu luar biasa, sudah jadi konglomerasi ya. Itu koperasi yang awalnya kecil, dalam waktu singkat bisa menjadi besar dan raksasa ekonomi di Kalimantan Barat. Ini banyak dikaji oleh Pak Agus Papahan yang rajin mengirim tulisan-tulisannya, termasuk saya. Mohon maaf Pak Agus, saya belum sempat membaca secara komprehensif, secara detail ya. Saya hanya melihat kulit-kulitnya saja, tapi saya melihat semangat ya, semangat koperasi ini harus ditularkan. Jadi kita harus mempelajari, ya, Pak Agus Papaan sudah mempelajari secara detail bagaimana koperasi itu bisa sukses, sesukses itu, suksesnya fenomenal. Istilahnya Pak Agus Papaan itu kuantum ya. Sesuatu menggerakkan menjadi sesuatu yang lompatan-lompatan ya, luar biasa. Jadi ini sebagai contoh konkret bahwa koperasi bisa berkembang demikian pesat. Nah, ini vitamin-vitaminnya apa saja ini yang perlu menjadi vitamin koperasi Desa Merah Putih ini. Bung Hatta dulu bilang koperasi itu adalah budaya kita. Apa itu? Kebersamaan, gotong royong, saling percaya, kan itu. Nah, itulah yang tadi kuantum tadi menurut saya mohon maaf Pak Agus Papan kalau salah ya, yang bisa membuat koperasi atau kredit union Keling Komang itu berkembang dengan pesat, luar biasa, tanpa bantuan pemerintah, tanpa, secara mandiri saja. Ini kan sukses story yang harus dicari kuncinya, dan itu yang harus ditularkan. Bagaimana koperasi itu bisa berkembang, karena kepercayaan, kebersamaan itu suatu yang sangat mahal ya, yang tidak ada di sistem kapitalistik ya. Inilah kekuatan koperasi itu, saling membantu, kebersamaan, gotong royong, percayaan. Bisnis itu butuh percaya. Tanpa kepercayaan, bisnis itu menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Kira-kira itu Jadi intinya, mari kita dukung koperasi, gerakan pemerintah untuk menggerakkan koperasi Desa Merah Putih ini. Tujuannya baik, tujuan mulia, pemerataan kesejahteraan bagi rakyat yang lebih luas. Dan mari kita kritisi ya. Kemarin saya melihat ada rekrutmen untuk manajer koperasi, ya ini bagus. Jadi SDM ya, kalau diharapkan dari petani, dari rakyat desa itu susah. Awalnya memang harus ada orang-orang yang menguasai bisnis, yang menguasai keuangan, pemasaran dan sebagainya ya, untuk menggerakkan koperasi ini. Kalau sudah dia bergerak punya akar, kalau dalam contoh yang mencangkok tadi, baru dia bisa berkembang, bisa dinyatakan bahwa tumbuh ya. Koperasi itu harus tumbuh ya. Bukan seperti batang yang ditanamkan tidak ada akarnya. Dia harus berakar dan itu perlu proses. Nah, inilah proses pencangkokan, inilah yang harus kita kawal bersama-sama. Semoga ini sukses dan cita-cita untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sesuai dengan konstitusi kita ini bisa tercapai. Saya kira itu mungkin masih sangat umum sifatnya. Saya akan belajar lagi dan mungkin memberi narasi-narasi yang lebih kuat lagi, lebih solid lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.